Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Adingga Rama Bulara dengan NIM 21002034 Program Studi Administrasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi minggu ketiga, yaitu modal pengembangan kewirausahaan. Yaitu yang pertama, pengertian pengembangan usaha. Pengembangan usaha itu adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi daripada kegiatan ekonomi dengan menggerakkan pikiran, tenaga, dan badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua itu tahapan pengembangan usaha. Tahapan pengembangan usaha itu yaitu yang pertama, memiliki ide usaha. Awal usaha seorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatan. Yang kedua yaitu penyaringan ide atau konsep usaha. Penyaringan ide-ide usaha akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun dilakukan secara informal. Yang ketiga, pengembangan rancangan usaha atau business plan. Maka komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi laba rugi dari bisnis yang dijalankan. Yang keempat itu implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan bagi dalam pelaksanaan usaha yang akan dilakukan seorang wirausaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausaha akan mengarahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. Materi selanjutnya yaitu teknis pengembangan usaha. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu perluasan skala usaha. Beberapa cara umum yang digunakan untuk memperluas skala usaha antara lain yaitu yang pertama, menambah kapasitas mesin, tenaga kerja, serta tambahan jumlah modal untuk investasi. Menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan, menambah lokasi usaha di tempat lain. Selanjutnya itu perluasan skala usaha juga harus memperhatikan berbagai aspek, yaitu yang pertama produktivitas modal dan tenaga kerja. Yang kedua, biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, biaya rata-rata, dan yang terakhir skala produksi yang paling menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu perluasan cakupan usaha. Perluasan cakupan usaha atau diversifikasi usaha dilakukan dengan mengembangkan jenis usaha baru di wilayah usaha yang baru serta dengan jenis produk yang baru dan bervariasi. Yang selanjutnya yaitu perluasan dengan kerjasama, penggabungan, dan ekspansi baru. Ada beberapa jenis perusahaan dengan cara ini, yaitu yang pertama, joint venture. Joint venture adalah bentuk kerjasama beberapa perusahaan dari negara yang berbeda menjadi satu perusahaan untuk mewujudkan konsentrasi kekuatan yang lebih padat. Yang kedua, merger adalah proses penggabungan dua perseorangan menjadi satu perusahaan. Yang ketiga yaitu holding company atau akuisisi. Holding company adalah penggabungan beberapa perusahaan dengan salah satu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dari perusahaan yang lain dan bisa mengatur perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu sindikat adalah kerjasama antara beberapa orang bermodal untuk mendirikan perusahaan besar. Yang kelima yaitu kartel, yang berarti kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal dengan tujuan menekan persaingan dan meraih keuntungan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Menurut Fred R. David, strategi dapat dikelompokkan atas 4 kelompok strategi. Yang pertama yaitu strategi integrasi vertikal, yang kedua strategi intensif, yang ketiga strategi diversifikasi, yang keempat adalah strategi bertahan. Yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan usaha dalam perspektif Islam. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh kepada umatnya mengenai bisnis syariah. Sebelum memulai bisnis, pebisnis harus menyusun, menetapkan, dan melaksanakan strategi bisnisnya terlebih dahulu. Strategi bisnis tersebut meliputi 5 sikap utama yaitu jujur, ikhlas, profesional, silaturahmi, niat suci dan ibadah, dan menunaikan zakat, infak, dan sedekah.
Materi selanjutnya yaitu analisis produk dan pasar dalam pengembangan kewirausahaan. Yang pertama, produk. Produk itu adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau organisasi. Pengembangan produk dapat ditujukan sebagai suatu proses berturut-turut yang didasarkan pada informasi tertentu. Adapun tahap-tahap dalam siklus pengembangan produk ini adalah pencarian dan penyaringan ide tentang produk baru, pengembangan dan pengujian dan penilaian. Yang selanjutnya yaitu pasar. Pasar merupakan suatu yang sangat viral bagi seseorang pengusaha dan pemasar yang akan memasarkan produk. Strategi marketing mix terdiri dari 4P, yaitu yang pertama strategi produk. Strategi produk ini itu dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan suatu produk, yaitu penentuan logo dan moto, menciptakan merek, menciptakan kemasan, keputusan label. Yang kedua yaitu strategi harga. Dalam hal ini, penentuan harga dengan melihat harga pesaing yang tujuannya adalah agar harga yang ditetapkan jangan melebihi harga pesaing. Yang ketiga yaitu strategi promosi. 4 promosi yang digunakan perusahaan dalam mempromosikan produk maupun jasanya yaitu yang pertama periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi. Materi selanjutnya yaitu perencanaan pengembangan unit bisnis. Setiap unit bisnis harus menyusun rencana strategi bisnisnya yang terdiri dari 8 langkah, yaitu yang pertama mendefinisikan visi dan misi bisnis, yang kedua menganalisis lingkungan eksternal, yang ketiga menganalisis lingkungan internal, yang keempat memilih tujuan dan sasaran bisnis, yang kelima mengembangkan strategi bisnis, yang keenam merinci rencana program, yang ketujuh mengimplementasikan rencana program, dan yang kedelapan yaitu mengumpulkan umpan balik serta menguji pengendalian. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah dalam penyampaian kata, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.